Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. Ampun Bang Jago, saham Bang Jago. Oke, siang ini ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu dan kebetulan ada seseorang yang kebetulan dapat tugas nih dari kampusnya. Jadi gue bacain aja ya. Dia kayaknya minta bantuan ke gue nih, bilang begini. Kak, ini ada tugas tentang siklus pendapatan untuk membuat flowchart. Jadi kebetulan dia ini dapat Bang Jago. Nah, pas dia nge-search di internet mungkin gitu ya. Tahu-taunya ngelihatnya saham semua gitu. Jadi berpikir bahwa sebenarnya sumber pendapatan Bang Jago itu dari saham pendapatannya dia. Padahal sebenarnya Bang Jago itu juga punya laporan keuangan kan. Nah siklusnya laporan keuangannya dia itu pendapatannya bisa dilihat sebenarnya dari aliran keuangan. Sebenarnya oke lah kita langsung bahas. Sebenarnya Bang Jago ini mungkin dapat Bang Jago karena mungkin pas banget kali ya, lagi tren gini ya, lagi tren terkait dengan Gojek yang mengakuisisi Bang Arto gitu ya. Jadi gitu. Jadi oke kita langsung aja pembahasan. Kebetulan bisa kelihatan di sini. Jadi di sini gua coba buka beberapa website dan gua runutin semua, runut ke belakang semua, sehingga bisa dapat gambaran. Semoga ini bisa membantu untuk teman kita, ya, teman kita ini, dan semoga jangan sampai lupa juga ini di like dan subscribe ya, untuk ngebantu review sedikit. Jadi ada salah satu artikel di marketbusiness.com waktu itu dia katakan Gojek itu akuisisi Arto di harga 1.150 per saham ya. Jadi Gojek itu sebenarnya nanti kita akan lihat sebenarnya itu dia Gojek atau GoPay ya, sebenarnya yang mana gitu ya. Jadi biar bisa tahu juga. Jadi agar bisa kelihatan. Jadi Gojek akuisisi Arto di harga 1.150 per saham, menang banyak. Nah, Bang Jago ini logo Bang Jago dahulunya bernama PT Bank Artos Indonesia. Jadi kayaknya diremajakan ya supaya bisnis modelnya itu bukan sekedar jadi bank lagi tapi jadi teknologi digital ya. Grup Gojek ini waktu itu kan simpang siur ya terkait dengan rencana pembelian Bank Jago ini. Jadi ini waktu itu catatannya, jadi masuk mau belinya 2,25 triliun masuk dari Gojek, masuk ke sahamnya dari Bang Arto, dia dibeli ya kan. Jadi Gojek terlibat di sahamnya itu. Jadi pemilik-pemilik saham yang lain harus memberikan sahamnya agar dibeli oleh Gojek sendiri ya. Nah, kepemilikannya tuh PT Dompet Karya Anak Bangsa ya. Sebenarnya kalau setahu saya ini GoPay-nya gitu ya. Ini GoPay-nya. Di sini transaksi nih, tujuan transaksi investasi status kepemilikan saham langsung. Jadi nanti ada tuh di shareholder-nya. Jadi ketahuan ya. Jadi si Dompet Karya Anak Bangsa ini ngambil posisinya itu pemegang sahamnya itu jumlahnya 22,16% ya di situ. Nanti kita lihat bareng deh, nanti bisa kelihatan. Nah, ceritanya kemudian pada akhirnya karena udah dibeli kan, gokil, mulai nih ada CNBC ya nulis di beritanya, gokil saham Bang Jago meroket. Jerry Eng dan kawan-kawan cuan 34 triliun ya. Jadi terbang tinggi waktu ada masuk, tahu Gojek ini memang viral kan, di masyarakat juga bagus. Orang-orang juga pas beramai-ramai dia masuk mana ikutan terbang lah ibaratnya gitu. Ikutan masuk ya. Ini karena sahamnya karena tadi kan tulisannya apa? Tulisannya masuknya itu di harga
waktu masih murah, cuman 1.150, kemudian langsung terbang meroket. Nanti kita lihat ya, ini gokil banget. Nah, nanti ini bisa dilihat, terus kemudian cuan karena bareng-bareng borong saham Bank Jago, Gojeknya langsung cuan 5,38 triliun. Jadi harganya tadi kira kurang lebih 1.150 ya. Tiba-tiba, nah ini kerennya nih, kalau Google ini sekarang dia udah punya namanya Google Finance. Jadi bisa ketahuan nih, dari yang trennya itu dari harga tadinya 1.000 ya, tadinya dia dari 2016 datar ya, harganya murah cuma 142, tiba-tiba Bang Artos ini dilihat kemudian merubah nama jadi Bank Jago untuk prospek kedepannya jadi bank digital, tahu-tahu langsung meroket just jadi 9.000. Bayangin ya, dari harga yang tadinya cuman Gojeknya kata akuisisi sekitar berapa tadi? 1.000 ya. Sekitar 1.000, terus sempat udah turun nih, penjualan lagi kembali lagi turun, tapi habis itu jadi masuk banyak lagi, valuasinya langsung jadi tinggi lagi, jadi langsung 9.000 ya. Gojek yang masuk dia beli, ternyata masyarakat juga pada ikutan dia beli, pada naik, investor-investor lain juga pada masuk, ya naik, langsung bisa beli ya. Nah, ini juga ada Bang Arto di sini. Bang Arto siap masuk bisnis syariah. Terus kemudian di sini juga ada sejarahnya, sejarah apa namanya, di sini ada menurut Koala ini. Di sini ada Bang Jagonya, ada sejarah, Gojek akuisisi, saham dan fakta lainnya ya. Jadi di sini, nah ini Bang Jago itu dari namanya Artos, terus kemudian dia bilang di sini memang fokus untuk teknologi, nanti untuk teknologi bank digital ya. Makanya nah yang kalau menurut Gojeknya dia bilang, menurut CNBC Indonesia ini ada uh, ditulis ya artikel, namanya juga artikel ya, bisa salah bisa benar. Tiga keuntungan Gojek investasi di Bank Jago katanya saat tujuan utamanya kolaborasi, jadi ada bantuan layanan perbankan digital melalui platform Gojek ya. Jadi bisa sehingga jutaan pelanggan Gojek dapat membuka rekening Bank Jago. Ini kan jadi akses ya. Jadi Gojek memberikan data juga, jadi kerjasama. Jadi dari data Gojek aplikasi itu memberikan data yang sangat besar, nilainya sangat besar banget buat Bank Jago. Jadi dia membuka potensi kerjasama. Jadi dia melewati rekening Bank Jago. Jadi uang bisa disimpan nggak di bank mana lagi, nggak bank yang lain-lain, tapi bisa kesimpannya di Bank Jago. Jadi nggak mau share, mungkin nggak mau share ke Bank Cemdi Niaga, Bank BCA ya, ke yang lain-lain ya, udah dia beli aja, yang nitip aja di Bank Jago supaya membesarkan data yang di Bank Jago. Jadi dengan adanya rekening kayak gitu, berarti duit juga diolah di rekening Bank Jago juga harusnya gitu ya. Jadi kenapa jadi bank digital? Karena semua akses menggunakan HP. HP itu udah termasuk smartphone yang termasuk olah segala macamnya lewat digital. Jadi nggak usah datang lagi ke bank segala macam. Jadi nanti transaksinya melalui HP itu sendiri karena dia menjadi apa ya, namanya jadi akses gitu. Investasi di Bank Jago merupakan bagian bisnis jangka panjang ya gitu. Jadi nanti kedepannya jadi bank berbasis teknologi. Yang dulu kan bank-bank masih konvensional, sekarang bank berbasis teknologi. Makanya dia mau mengembangkan sendiri. Jadi karena dia mungkin valuasinya udah tinggi ya, nanti kita tunggu aja bagaimana berikutnya kabarnya. Dia juga kolaborasinya nanti sama si Tokopedia itu sendiri ya. Jadi Bank Jago itu udah didirikan tahun 92, namanya Bank Artos. Lalu Bank Artos tahun 2020 nih Maret baru Bang Artos rubah nama jadi Bank Jago, ya kan? Jadi untuk menjadi bank berbasis teknologi digital bank, ya. Jadi visi misinya udah berubah nih. Visi misinya udah berubah. Jadi di sini Bank Jago tadi udah lihat kelihatan, terus di sini bisa kelihatan juga terkait dengan kenapa Bank Jago, sejarahnya Bank Jago bisa kelihatan ya. Terus kemudian habis itu didirikannya, nilai yang dianut ya.
Terus kemudian ada pembaruan-pembaruan. Nah, Gojeknya di sini akuisisi. Nah, ini dana segar jadinya Bang Jagonya mendapatkan dana segar lagi gitu ya, dan ya dana balikan lah ibaratnya gitu untuk ngembangin di tempat lain atau mungkin diperbaiki untuk perusahaannya sendiri ya gitu. Jadi uh, apa namanya? Jadi orang menjadi banyak tertarik dong. Kalau misalnya dia masuk ke Bank Jago, ya jadi banyak perusahaan-perusahaan juga tertarik kan untuk invest di mungkin di Bank Jago sendiri. Jadi tadi itu keuntungannya yang udah diperlihatkan ya ada keuntungannya, nanti ini bisa dilihat di sini keuntungannya. Nah, kita ngomongin soal gini dulu. Jadi memang dalam perjalanan sebenarnya kalau ditarik 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, memang finance itu menjadi juara juara pertama yang mengalahkan kompositnya, yang mengalahkan indeks harga saham gabungan. Dan trennya itu semakin tinggi, dia tren finance itu semakin tinggi ya, meledak. Waktu kemarin memang jatuh pas waktu EFA ya, yaitu jatuh ambruk, tapi dia makin tinggi gitu. Jadi kayak memang sektor finance itu masih tetap paling diincar untuk di Indonesia gitu. Jadi finance itu termasuk bank-bank itu ya gitu. Ya dan memang ternyata benar gitu ya, paling diincar. Oke, kita lihat berikutnya. Terkait dengan ini ada namanya beritama.com, ini juga ada. Ini saya suka sama website ini karena dia menuliskan terkait banyak sejarah mengenai profil setiap saham gitu. Jadi ini bisa ketahuan Bang Artos dulu namanya tahun 92 ya gitu. Terus kemudian ini ada namanya pemegang sahamnya di awal ya. Ya ini jadi kalau sejarahnya nih nah di sini dulu itu harga perdananya tuh murah banget sebenarnya. Cuman Rp132. Ya, saham perdananya Rp132 tuh ya. Murah banget. Jadi ini sehingga sekarang itu jadi tren bahwa bank-bank murah sekarang menjadi bank-bank yang harganya sahamnya murah itu menjadi incaran ya, menjadi incaran para investor. Tapi para investor juga sangat teliti banget, periksa dulu laporan keuangannya mereka juga segala macam, kepastiannya, kerjasama timbal baliknya bagaimana segala macam. Jadi banyak pertimbangan, nggak sekedar kayak semudah kita beli saham ini terus jual saham, beli saham, jual saham, nggak semudah ya, karena ini pembeliannya kepemilikannya langsung. Apalagi menjadi isu sekarang saham-saham murah itu menjadi jadi incaran katanya, jadi isu bakal ada yang banyak dari bank-bank lain juga mau beli saham-saham murah untuk jadi bank digital ya gitu. Bisa jadi karena finance kita di sini kuat gitu. Tapi kembali lagi ke Bank Jago, kalau dilihat valuasinya, konon katanya pernya yang tadi dari laporan keuangan yang 2019 menurut market screener ya, market screener pernya itu earning per share-nya itu 2019 itu masih minus, 2020 itu dia minus, terus kemudian diprediksi ya, ini prediksi ya. Jadi dia bisa menembus di 2001, 2000 sampai 2003 tuh tinggi harganya gitu ya. Dan ini price-nya 2019 3.100, 2020 4.300, lalu nanti ke depannya bisa di atas 10.000 ya. Jadi ini sebuah prediksi aja ya, sebuah prediksi ya. Kapitalisasinya juga bisa dilihat di IDN Financials. Jadi semakin kapitalisasi besar berarti jumlah saham yang beredar juga banyak. Terus kemudian habis itu dana yang didapat juga banyak. Tadi kan masih ingat kan? Gojek tadi kalau perkiraan waktu ketika masuknya sekitar di angka harganya 1.150 ya, sekitar gitu kan prediksinya. Kita harus lihat dulu ketika dia masuk berapa. Sekarang jadi 9.000, ya dia jadi cuannya jadi banyak gitu. Ya, kalau dia mau ambil semua ya bisa aja gitu, tapi kan kepemilikan langsung kan nggak semudah itu juga biasanya ya. Jadi dari Bang Jagonya, terus kita lihat yang paling saya suka, kita lihat dari company-nya ya. Company-nya saya suka kalau website ini agak detail ya dibandingkan kalau misalnya
RTI bisnis oke juga, datanya juga oke. Dia bisa kasih tahu soal dividennya, soal EPS-nya, terus earning per share-nya, data fundamental, terus utangnya berapa, cash ratio-nya berapa ya. Kalau yang di sini spesialnya market screener bisa ketahuan terkait dengan shareholder-nya yang saya suka ya. Shareholder-nya kurang lebih datanya detail lumayan. Jerry Eng, pertama Jerry Eng, keduanya PT Dompet, jadi dia yang paling itu, keduanya Welltrack, terus kemudian GIC gitu. Arto segala macam bawahnya itu ini. Saya lagi mikir investor retailnya di mana ya, mungkin investor retailnya kok nggak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di IDN Financial, nah, mungkin saya yang salah, mungkin kurang koreksi. Kalau misalnya IDN Financial di sana tulisnya langsung gitu masyarakat berapa persen. Tapi kalau market screener ini dia cukup detail memberitahu bahwa ininya langsung ada kayak perusahaan-perusahaan kayak Norges Bank Investment Management, Nomura Asset Management Singapura. Terus ada nama-nama berapa GIC segala macam. Tapi memang benar kan yang ketika yang 38%-nya Jerry Eng ya dia ketika sahamnya dia bagi dan itu dijual ke PT Dompet Karya ya dia dapat balikan cuan loh, iya kan? Apalagi juga setelah udah dapat balikan cuan malah terbang tinggi posisinya ya. Jadi kalau mau dicairkan ya bisa juga ya dia beli, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi ini untuk jangka panjang. Kalau misalnya tarik ya apa bedanya sama kayak ini kan nggak ada maksud buat jebak orang atau apa ya, tapi memang mau kepemilikan, mau saya cukup serius gitu, dapat dananya sangat gede. Nah, ini terkait dengan yang di perusahaannya ya gitu. Jadi kurang lebihnya bisa dapat pendapatannya dari mana ya? Bisa juga dari kenaikan capital gain-nya itu bisa jadi apa masukan dan tadi itu ya dapat dari cuannya dari pembelian saham itu bisa bisa dia dapatkan kembali untuk perusahaannya gitu ya dari duit yang dia dapat. Nah, pendapatannya dari situ. Walaupun sebenarnya mungkin masih minus sebenarnya kalau kita lihat itu bisa dilihat di jadi laporan catatan keuangan ya saya biasanya lihatnya coba aja lihat pakai RTI bisnis ya di sana ya. Dan kalau misalnya saya bandingin ini saya pakai iPod News ini untuk ngebandingin antara emiten-emiten sejenis. Dan biasanya orang kalau apa-apa paling mudah ingatnya yang paling tren itu BCA ya, BCA. Nah ini bisa kelihatan ya, ini rasionya semua, sales growth-nya Bank BCA masih unggul ya, Artonya meledak. Kenapa? Karena terbang tadi. Rasionya sales growth-nya tiba-tiba terbang ya, bukan berarti dia yang paling bagus, bukan, tapi karena terbang dia cepat banget kan. BCA punya prosesnya. Kalau Arto tadi kembali lagi kita ngelihat di sini terbangnya kayak begini. Kalau BCA kan lain lagi ceritanya ya. Ini bisa dilihat ya datanya di sini. Terus kemudian habis itu market cap-nya, lihat market cap-nya. Dia 128 triliun ya. Terus kemudian di bawahnya Bank BMRI dan Bank BCA serta Bank BRI. Jadi posisinya keempat ya. Terus kemudian ROE-nya sendiri ya. Dia ROE-nya sendiri masih minus ya 15 ya gitu. Terus kemudian habis itu debt equity-nya ya kita nggak bisa lihat dari situ sih sebenarnya. Kalau secara pair-nya itu pair-nya yang lainnya banknya plus, tapi pair-nya ini dia artonya masih minus ya. Jadi gitu. Jadi ini bisa kelihatan dari situ, tapi sebenarnya ini cuma buat perbandingan. Kadang-kadang kan ada rasio-rasio yang kita mau pakai ini untuk ngebantu kita ngebandingin saham sebenarnya dia masih murah atau enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, saya nggak bisa buka di sini di websitenya ini terkait dengan sahamnya karena RTI bisnis lebih fokus untuk penggunaannya lewat apps ya, jadi lewat HP. Jadi kalau misalnya saya buka key statiknya sebenarnya dari 2017 Q1, Q2, Q4-nya 2018, Q1 semuanya ya, Q-nya 2019,
Q-nya itu masih merah semua statusnya nih. Masih merah semua, ya. Apalagi terus kemudian menurut catatan dari RT Bisnis ya, fundamentalnya cash flow-nya aja minus, operating profit-nya minus, net profit-nya minus, ya. Dividennya ya nggak dari corporate action-nya belum ada sama sekali kecuali right issue terus ya. Terus kemudian habis itu sebentar. Dari sini terus kemudian kita lihat lagi Anda pokoknya sekali lagi bisa pakai RTI bisnis ya di HP di download ya untuk ngelihat gitu. Terus kemudian valuasinya, price earning ratio-nya masih tadi itu kan tuh sama persis kayak dari RTI bisnis dan dari itu apa namanya dari RTI bisnis maupun dari Indo Premier ini dari Pot News-nya kurang lebih sama minus 566 kali gitu ya. Jadi mungkin ini masih dianggap sangat murah banget ya gitu. Operating profit margin-nya juga masih minus, net profit margin-nya juga menurut catatan masih minus. Debt equity ratio-nya dernya itu 76,89. Di sini sama nggak ya dernya juga? Di sini ada dernya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Di sini nggak kelihatan ya. Terus kemudian return equity-nya juga masih minus. Kemudian return on asset-nya juga minus. Jadi masih warnanya merah gitu. Mungkin masih memperbaiki diri. Tapi datanya sama sih. Di sini kalau misalnya dari RTI dia itu shareholder-nya itu 21,4. Jadi karena kalau menurut berita walaupun tulisannya 22% katanya dia itu, tapi sebenarnya berapa persennya itu sebagian itu langsung dikasih dananya ke banknya ya gitu. Jadi demikian ya. Kalau saya salah mohon dikritik ya. Jadi kurang lebih semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan si rekan kami ini, si Mbak ini ya. Semoga bisa ketahuan siklus pendapatannya. Ini juga bisa dilihat dari laporan keuangan. Jangan lupa untuk download laporan keuangan lewat idx.co.id. Nanti cari aja di situ laporan keuangan tahunan. Ya kan di sini udah kebetulan Artonya ini dia udah ngeluarin. Jadi Artonya ini oke ya secara laporan keuangan udah nyerahin ya. Jadi udah 2020 tuh udah Q1, Q2, Q3, Q4-nya udah lengkap. Jadi bisa lihat laporan keuangan tahunannya punyanya atau yang bisa di-download di idx.co.id. Nanti bisa kelihatan tuh semua laporan keuangan yang posisinya minus atau enggak gitu ya. Tapi kalau mau lihat langsung di IDN Financials, jadi biasanya data di sana ada langsung lihat laporannya, tulis saja Arto. Ketika udah masuk idnfinancial.com, Arto nanti di bawahnya akan lihat tuh untuk pemasukannya ya, pemasukannya tahun 2020 bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan kalau saya buka di sini deh. Oke, saya coba bantu ya. Financial, IDN Financial. Nah, ini saya coba bantu ya. Di sini kalau saya ketik Arto ya, saya mau mengakhiri dengan ini. Biasanya sih orang kenalnya jadinya Jago ya, Jago gitu. Nah, tapi di sini kan ada PT Bank Jago ya. Jadi market cap 21. Nah, kita turun nih ke bawah nih. Kita turun ke bawah nih ya. Kita masuk ke bagian ini data lagi di download sebentar. Nah, kita masuk ini kan persis ya. Manajemennya sama ya, kurang lebih. Nah, shareholder-nya agak sedikit beda nih. Ya, ini belum direvisi kembali ya, belum direvisi ini. Publiknya atau masih 48 gitu ya. Jadi ini belum direvisi nih datanya. Tapi ini bisa kelihatan di sini kalau ini ini udah ada namanya nih. Market ini PT Dompet Karya Anak Bangsa ya. Nah, ini loh maksud saya, financial datanya. Kalau misalnya itu kan pakai rasio, kalau kita lihat RTI bisnis kan pakai rasio datanya ya. Earning persennya pakai rasio gitu. Nah, kalau di paling gampang masuk aja ke IDN Financial. Jadi kita bisa lihat nih Q1, Q2, Q3. Nah, Q4-nya belum dimasukin nih. Kalau RTI bisnisnya, Artonya udah ada. Tapi kalau di IDN Financial-nya belum nih. Cuman kalau lihat ya, revenue-nya masuk, tapi dia net profit-nya minus terus. Ya, net profit-nya minus. Q4-nya
juga, Q3-nya juga. Jadi semuanya statusnya minus. Jadi belum revenue tapi minus terus gitu. Jadi belum menguntungkan sama sekali gitu. Nah, ini lihat deh. Ini bank pertama posisinya secara market cap-nya Bank BCA paling pertama, jumlah saham yang beredarnya dikali harga sahamnya ya yang udah tinggi. Nah, posisi kedua adalah Bang Arto ya, karena banyak juga yang akhirnya masuk beli saham ini. Jadi banyak yang beli saham ini, harga sahamnya naik juga dikali market cap itu dikali dengan jumlah saham yang beredar. Jadi posisinya jadi ketahuan market cap-nya berapa gitu ya. Tapi memang harus diperhatikan sekali lagi apakah saham ini liquid atau enggak. Oke deh. Gitu aja, udah panjang banget ini untuk pembahasan. Semoga ini bisa membantu. Lihat ya, Artonya di situ pairnya minus 12, beda banget sama yang saham-saham lainnya. So perhatikan baik-baik terkait dengan hal ini. Untuk Anda sebagai investor, selalu hati-hati, jangan sembarangan untuk masuk beli saham. Perhatikan dulu, perhatikan pertumbuhannya segala macam. Jangan karena ikut-ikutan kemudian Anda masuk, nanti akhirnya Anda terjebak sendiri ya. Saya tidak melarang, keputusan Anda untuk membeli dan menjual adalah hak dari Anda. Jadi dikembalikan kepada Anda, tapi selalulah teliti secara fundamental saham-saham yang kita beli. Siapa tahu nanti juga saham-saham yang murah ya, itu bisa jadi bank digital semua ya. Nanti saya ada sesi berikutnya saya bikin di YouTube untuk saham-saham bank murah ya. Siapa tahu dia saking murahnya Anda bisa beli satu-satu semuanya, nakal banget saya kasih tahu gini. Terus kemudian bisa menguntungkan buat Anda. Oke. Salam dari gua, Lembut Ambon, semoga bermanfaat. Bye bye.